Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Gus Zainul bahwa di antaranya yang tadi kita lakukan pada akhir Ramadan atau 10 hari terakhir ini, salah satunya adalah dengan memberikan belanja yang agak lebih kepada keluarga ini. Ya, ini gimana Gus kalau pas pendapatnya pas-pasan? Ya, maksudnya menurut kadar kemampuan. Kalau ada yang terbaik, kenapa enggak? Kan ini sudah di penghabisan. Jadi fadilah ini sudah mencakup semuanya. Bukan hanya sholat. Terkadang orang kan terfokus hanya sholat, baca Quran. Padahal yang diperintahkan kan berbaik untuk semuanya. Kepada keluarga, kepada tetangga, kawan. Ini harus lebih meningkat daripada dari awal atau pertengahan, karena fadilah yang diselipkan Allah di 10 hari yang terakhir. Ini kemudian masalah itikaf, itikaf di masjid ini apakah ada batasan waktu tertentu atau bebas, artinya sepanjang malam itu boleh di awal tengah atau di sepertiga terakhir? Bukan hanya di waktu malam saja. Kalau melihat hadisnya ini kan 10 hari yang terakhir, ini ada keutamaan hitungan pahalanya seperti haji umroh. Tapi kalau di luar 10 Ramadan, fadilahnya itikaf ini kan banyak sekali. Yang jelas menghapus dosa. Terus di antara fadilah lagi bisa memperlebar jarak kita dari api neraka. Nah, khusus di 10 hari yang terakhir, ini nilainya ditambah plus 2 kali haji, 2 kali umroh. Kalau untuk waktu lamanya, Mas? Untuk lama tidak ada ukuran. Yang terpenting kita ini cari pahala, banyak cari pahala. Kita masuk masjid niat itikaf, ya tentu saja di antara cara menghormati masjid jangan hanya sekedar masuk, minimal kerjakan tahiyatul masjid. Dan kita keluar, masuk lagi, sholat lagi. Ini berulang kali boleh. Misalnya kita sudah masuk di masjid, itikaf, sholat sunnah, itikaf, kita mau keluar, masuk lagi apa? Niat lagi itikaf, sholat lagi. Ini berulang kali setiap masuk. Terus nanti itikafnya ini sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid atau setelah? Kita masuk sudah dianjurkan nawaitul itikaf. Itu. Jadi bukan setelah kita sholat duduk baru niat, tidak. Kita masuk sudah niat itikaf, sudah jalan gitu. Kan kadang juga masih banyak orang yang belum mengerti apa niatnya gitu. Iya. Makanya di situ di masjid diisi hanya kadang itu lupa terkadang. Seperti meskipun umroh haji itu kadang perlu diingatkan masuk masjid niat itikaf. Sayang sekali. Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dianggap sah. Artinya sah itu ada hubungan dengan pahala di akhirat. Itu jika disertai dengan niat. Ini pentingnya niat. Berarti ketika baik waktu mau melaksanakan sholat Jumat atau sholat 5 waktu, begitu masuk masjid niat itikaf. Pahala. Terus mengalir. Ini yang seringkali tidak terpikirkan. Betul. Ini sayang. Ini kan juga ibadah yang penting. Ya tidak berat, tidak sulit, sekali jalan tapi 2-3 pulau terlampaui. Ini kata peribahasa. Seperti ngaji ya, pengajian itu. Kita niat itikaf, kita ngaji, kita bisa dapat banyak di situ. Kita bisa sholat tahiyatul masjid, itikaf, ikut majelis ilmu, banyak. Baik Gus, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita, untuk pendengar yang ingin bergabung silakan Anda bisa berikan bersama dengan kami, atau Anda juga bisa berkirim melalui WhatsApp atau juga SMS di 0895 32 775 7755. Dan nampaknya ada yang sudah bergabung. Ada Mas Faisal yang ada di Pesapen. Alhamdulillah, ini selalu stay dan selalu hadir di Bincang Ramadan. Masya Allah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Izin bertanya Gus, ini ada ulama atau orang yang diberikan kelebihan bisa menerawang masa depan, Masya Allah. Pertanyaannya, apakah benar demikian dan bagaimana kita harus menyikapinya? Tidak usah percaya, Anda ada semuanya. Meskipun dia wali sekalipun itu hanya kabur. Sebetulnya tidak boleh itu rahasia, sekalipun wali pun ini rahasia ilahi, tidak bisa diungkap kecuali ada orang-orang tertentu. Kalaupun ada orang yang mengungkap itu pasti bohong. Jadi tidak usah kita pikirkan dalam-dalam, tidak usah. Sekalipun dia orang nabi aja nggak tahu, nggak berani memberikan kepastian. Ya, setidaknya itu mungkin hanya perlihatan yang kabur. Gitu. Untuk pastinya, jelasnya tidak ada yang tahu. Ya, seperti kita melihat kayak melihat tapi antara iya atau tidak itu. Jadi kayak pandangan kabur. Sebenarnya yang seperti ini dari siapa ini? Maksudnya mereka mengatakan dapat informasi dari langit. Ini sebenarnya apa ini? Orang yang mengaku-ngaku bisa itu tidak bisa dipercaya. Karena ini memang rahasia ilahi. Sekalipun dia wali nabi tidak boleh diungkap secara umum. Jadi paling enak ini gimana? Artinya begini, kadang-kadang kan ketika ada kelas A itu yang mengaku bisa ini, setelah menyampaikan itu ternyata yang disampaikan besoknya kejadian. Nah, ini dalam sikapnya gimana? Ini semua sesuai takdir Allah. Jadi memang innallaha khalaqa al-maqadir al-khalaiqi bi khamsina alfasana. Innallaha katabani maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah ini sudah menetapkan takdir semua makhluk ini, kata sifat muslimnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Itu sudah ada ketetapan. Ketetapan sudah ditetapkan. Ini namanya qadha. Sedangkan kejadian di dunia ini namanya takdir. Nah, jadi kalaupun itu sesuai ada, itu memang sesuai dengan takdir. Saya ulangi lagi, tidak ada ketentuan Allah yang diberitahukan kepada siapapun, sekalipun itu Nabi. Andaikan dia tahu itu hanya sekilas, ini tidak ada apa pasti bisa ngomong, tidak bisa. Hanya gitu kira-kira, itu semua kira-kira. Apa itu tipu daya dari jin atau gimana sebenarnya? Ya, itu yang bilang-bilang seperti itu jin. Itu memang dulu sebelum Nabi diutus, ya. Ini langit ini tidak dijaga seketat ketika Rasulullah diutus. Makanya ketika Rasul diutus ini jin-jin ini banyak yang menjadi khodam-khodamnya para dukun-dukun ini sudah kesulitan sudah. Tidak bisa menembus itu dijelaskan di dalam surat jin ya. Itu ketika mereka naik sudah dipanah sama Allah. Makanya kalau dukun-dukun yang sekarang, penerawangan sekarang ini jauh dari kebenaran sudah. Kalau dulu memang banyak dari setan jin yang mencuri rahasia Allah. Artinya itu sebelum Rasulullah diutus. Setelah Rasulullah diutus, ini karena kemuliaan Rasulullah SAW. Ini, jadi saya harapkan siapapun yang mungkin punya masalah, jangan sampai datang, mintalah kepada Allah lewat bimbingan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan justru datang ke dukun, tukang ramal, tukang penerawang, sudah tidak ada yang benar sudah. Jadi tidak seperti dulu. Di zaman Rasulullah sudah tidak ada dukun sing mandi. Nah ini kemudian agar kita juga sama mengetahui Gus, untuk mengetahui ciri-ciri. Kan sekarang ini juga banyak kamuflase. Jadi basicnya mungkin perdukunan atau apa, tapi menggunakan nama Gus dan lain sebagainya, pakai pakaiannya model-model ulama gitu. Kadang-kadang bersembunyi di balik kalimat istighosah kadang-kadang. Nah ini untuk mengetahui kira-kira
ciri-cirinya untuk membedakan antara mereka. Ini yang ditakutkan Nabi kan seperti ini. Saya tidak takut sama Dajjal. Yang saya takutkan ini adalah ulama su. Ini mereka yang berpakaian pakaian ulama, tapi dia munafik, tapi dia kafir, tapi ini yang ditakutkan Nabi. Memang kalau untuk mengetahui ciri-cirinya, sebetulnya ini masalah yang lembut, masalah perasaan. Ini rasa sesuatu yang nggak dapat dilihat, namun bisa dirasakan. Orang yang memang asli, orang yang betul-betul orang sungguh-sungguh, itu dari auranya sudah ada. Karena setiap kekasih Allah itu diberikan dua pakaian, libasul haibah wa libasul jamal. Ada kewibawaan. Yang kedua ada keindahan. Ketika duduk dengan dia rasa nyaman, rasa nikmat mendengar ucapannya, melihat wajahnya ini cuma bisa dirasakan. Tidak semua kecuali orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Tapi mayoritas orang awam memang yang dilihat ya seperti membeli handphone itu, ya, membeli barang yang imitasi sama memang kan 11-12 casingnya kan sama. Jadi hendaknya kita lebih berhati-hati kepada siapa kita harus menyampaikan permasalahan itu agar tidak salah pada orang yang menerimanya, bisa malah menyesatkan sendiri. Jadi kita harus tahu asal usulnya, keilmuannya dari siapa, ini harus. Karena kita mencari penuntun. Masa kita mengaku ada orang saya gaib langsung kita ikutkan, tidak juga. Kita tahu ya, riwayatnya bagaimana. Ini cara mencari guru kan seperti itu. Kalau dijelaskan di dalam kitab taklim ya. Ya itu seperti itu. Baik, begitu Mas Faisal yang ada di Pesantren. Jadi kalau ketemu orang yang seperti ini ya sudah tidak usah dihiraukan saja. Tetap aja kita lakukan seperti itu, meskipun ada orang bilang sampean bakal calon jadi kiai. Sampean lakukan biasa saja, ya sholat, ya ngaji. Jangan malah kita berhenti, saya sudah tahu tadi akan jadi kiai, lihat penerawangan ini, kemudian sampai tidak sholat, gitu. Baik Gus, baik berikan siap bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa mengikutinya melalui 08953277757755. Mohon maaf barusan yang barusan telepon agak ada gangguan sebentar, silakan Anda bisa berikan pesawat telepon kami lagi. Dan sebelumnya ini juga ada yang sudah bergabung Gus, ada datangnya dari siapa ini ya? Dari Pak Eko yang ada di Sidoarjo di Bumi Solawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, mungkin Gus Zainul dan semuanya rekan-rekan diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Ini mau tanya Gus, yang pertama, apakah kita boleh zakat beras atau uang dari pemberian orang zakat ke kita? Ini yang pertama Gus. Kemudian yang kedua, apakah anak di luar nikah kita harus tetap menzakatinya? Ini salah Gus, ini menyolati. Ini mungkin menzakatinya ini. Gimana? Terima kasih Mas Eko bergabung di Hampir Delta. Ya, untuk masalah zakat yang kita berikan lewat kita menerima zakat itu boleh. Itu bukan milik orang lain, itu milik sampean sendiri. Kalau kita dapat zakat itu sudah menjadi milik kita. Nah, kalau kita berikan zakat lagi, ya itu boleh saja. Jadi boleh. Meskipun yang kita bayarkan juga dapat dari zakat. Jadi zakat fitrah ini kan ada siapa yang berkewajiban, ini kan ada.
Kalau zakat fitrah ini menurut Imam Syafi'i ya, kita punya jatah makan ya, 1 hari untuk hari raya, untuk istri, anak. Nah, kalau kurang nggak ada jatah untuk anak 1 hari, kita tidak diwajibkan zakat fitrah. Ini Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik zakat fitrah ini sunnah, tidak wajib. Kalau Imam Syafi'i tetap wajib. Kalau Imam Malik sunnah, tidak. Sunnah dalam wajib artian karena zakat mal. seluruh zakat fitrah ini Tidak wajib, tidak wajib. tidak wajib karena ayat ini sudah dimansuh. Nah, jadi pertama awal-awal zakat itu memang zakat fitrah wajib. Setelah itu turun ayat wajib zakat mal. Nah, menurut Imam Malik zakat mal ini ayat memansuh zakat fitrah. Tapi Imam Syafi'i tidak. Karena melalui kajian-kajian beliau mungkin lebih teliti dalam mencari hadis-hadis Nabi, diantaranya beliau menemukan hadis Nabi dari riwayat Imam Abu Dawud, Faradha Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafas wa tu'matan lil masakin. Dan seterusnya banyak. Jadi fardu zakat fitrah ini jadi tidak dimaksud. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi kembali ke pertanyaan, boleh. Karena apa yang jenengan terami dari zakat itu kan sudah milik sampean. Nah, kalaupun Anda jual pun boleh, kamu makan sendiri boleh, kita buat zakat kita juga boleh. Nah, terus pertanyaan yang kedua tadi anak yang kedua nikah. Nah, itu kan bukan anak sampean, nasabnya kan ke ibunya. Jadi yang bapaknya tidak. Tapi kalaupun dibayar ya monggo mawon, kita bayari orang kan boleh saja. Nah, gitu. Artinya bukan satu kewajiban. Kewajiban. Jadi anak di luar ini kalau dibahas ini panjang anak di luar. Yang penting adalah bukan kewajiban seseorang untuk membayar zakat bagi anak yang lainnya di luar nikah. Tapi seandainya dibayarkan itu boleh saja. Oke, baik begitu Pak Eko yang ada di Sidoarjo, yang ada di Bumi Sholawat, semoga bisa dipahami dan nantinya bisa menjadi acuan di dalam melaksanakan pembayaran zakat kita. Baik Gus, kembali kita jeda sejenak. Satu tembang akan kita hadirkan untuk pendengar setia yang ada di manapun Anda berada. Dan bincang Ramadan akan kita lanjut kembali setelah satu tembang berikut. Tetaplah bersama kami di 92.5 FM Radio Talenta Suara Syarif Islam Anda.